warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Daroja. Kali ini saya akan membahas bagaimana sebuah keluarga itu bisa menjadi sarana untuk melatih spiritualitas kita. Ya, selama ini kita taunya kalau kita ingin spiritualitasnya bagus gitu ya, kita melakukan banyak ibadah, sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya ya. Tapi kadangkala ada orang yang sudah melakukan banyak ritual, tapi tetap saja diimplementasi kehidupan nyatanya belum memiliki efek yang baik gitu. Masih mudah emosian, masih kepada orang lain masih suka berbuat tidak baik, kepada keluarga sendiri juga demikian, dan lain sebagainya. Intinya, kadang ritual belum tentu akan membawa perubahan dalam akhlak seseorang. Walaupun bukan berarti ritual itu tidak penting. Ritual itu tetap penting, tapi kita harus terus mencari formula yang tepat agar apa yang kita lakukan, yang kita sebut sebagai ritual ibadah itu berdampak nyata dalam akhlak kita, dan itu akan menghiasi sebagai di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini keluarga kok bisa menjadi ajang untuk meningkatkan spiritualitas? Ya, kita tahu ya, yang namanya berkeluarga antara perempuan dan laki-laki yang memilih untuk menikah akan terjadi sebuah pertemuan, yaitu pertemuan antara dua watak, dua karakter, dua keinginan, dua kebiasaan dan sebagainya. Dan itu bagi yang sudah berkeluarga pasti sangat tahu bahwa untuk menyatukan dua karakter ini tidak mudah. Betul ya? Bagi yang sudah menikah pasti memahami ini. Apalagi ketika yang sudah punya anak, apalagi yang anaknya banyak. Itu pasti semakin kompleks karena di dalam satu keluarga itu banyak orang-orang yang berkumpul menjadi satu. Berarti karakter, kebiasaan, watak dan sebagainya, harapan, keinginan itu lebih bermacam-macam lagi kalau yang sudah punya anak, apalagi banyak anaknya. Di keluarga ini kenapa bisa menjadi jalan untuk peningkatan spiritualitas? Karena di dalam sini kita akan diminta atau dipaksa untuk bisa menerima keadaan orang yang berbeda-beda. Ya, kita dipaksa atau kita kalau nggak mau kalau memang sadar, kita akan sadar dengan sendirinya untuk bisa menerima pasangan kita apa adanya. Ketika kita tidak bisa menerima pasangan kita, anak-anak kita, itu pasti pergolakan batinnya akan sangat berat. Bahkan bisa menjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kecil ya, permasalahan-permasalahan yang akan menjadi bola salju yang semakin lama akan semakin besar. Nah, tantangannya di sini, ketika kita bisa untuk menerima, baik itu dengan kesadaran maupun dengan keterpaksaan, nah disitulah proses tirakat kita di dalam menjalani hidup ini ya. Jadi istilahnya seperti keluarga itu tirakat yang tidak kita sadari, padahal disitulah tirakat kita. Kita bisa menerima pasangan kita, tidak terlalu menuntut, tidak harus begini, harus begitu. Kita menurunkan ego kita, kita bisa menerima pendapat yang berbeda, keinginan yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, disitulah ketika kita sudah bisa menerima dengan seutuhnya, ya, baik pasangan maupun anak-anak, insya Allah spiritualitas kita akan naik, dan di situ semua problem-problem yang dulu menjadi sebuah bom gitu ya, yang selalu mengganggu kita, insya Allah akan lama-lama memudar ya, karena kita sudah bisa menerima keadaan itu. Otomatis spiritualitas kita di situ juga naik ya. Dengan menaiknya spiritualitas kita, kemudahan-kemudahan untuk hidup kita sendiri di dalam keluarga kita insya Allah akan memudar dengan sendirinya. Nah, disinilah keluarga sebagai sarana untuk kita meningkatkan spiritualitas kita, yaitu dengan berlatih untuk menurunkan ego kita ya. Kalau ego kita sudah turun, insya Allah kita bisa menerima setiap anggota keluarga kita dengan baik. Jadi keluarga kita bukan hanya asal berkeluarga, tapi keluarga yang benar-benar
sakinah mawadah warohmah gitu ya. Ya karena di sinilah kita sebagai keluarga sebagai arena untuk penggemblengan, sebagai arena tirakat ya diri kita untuk sedikit demi sedikit mengikis ego kita ya yang ingin menang, yang merasa benar dan sebagainya, agar kita mudah menerima orang lain dan menerima kondisi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, selamat untuk menjalani tirakat dalam keluarga. Semoga keluarga kita semakin harmonis, senantiasa sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.